Shalom, saya Yohana Margerita Mokoni. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi pembelajaran campuran. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian blended learning. Yang kedua, strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Yang ketiga, langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Dan yang terakhir, manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning. Baik, yang pertama, pengertian blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pilihan media, dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu, sebagai elemen interaksi sosial. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. 1. Pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peranan anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif. Kegiatan ini dikelompokkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dasar tugas-tugas khusus. 2. Dinamika proses kelompok di antara anak didik. Dan yang terakhir, pembentukan kelompok belajar yang telah dilakukan oleh pendidik, yaitu kelompok kerja. 2. Pembelajaran secara home visit. Strategi pembelajaran home visit adalah pendidik mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Adanya home visit ini berguna bagi anak didik dalam proses pembelajaran. Pada era new normal, kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada anak didik, serta pendidik dapat melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Yang ketiga, pembelajaran secara project based. Proyek atau project based learning model dapat menjadi alternatif di mana anak didik diberikan tugas untuk membuat suatu proyek yang sesuai dengan mata pembelajaran yang terkait. Metode pembelajaran ini tidak hanya melibatkan satu pembelajaran saja, namun bisa menghubungkan dengan mata pembelajaran yang lain. Model pembelajaran tersebut memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, anak didik dapat merancang proses untuk menentukan sebuah hasil proyek. Yang kedua, melatih anak didik untuk bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada proyek tersebut. Dan yang terakhir, anak didik dapat menghasilkan suatu produk dan kemudahan dipresentasikan. 4. Pembelajaran secara online. Saat ini, proses pembelajaran secara online atau e-learning harus dilakukan guna meningkatkan standar mutu pendidikan. Dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, mampu untuk memperbaharui, menyimpan, menyampaikan, dan membagi materi ataupun informasi. Yang kedua, pengiriman melalui jaringan sampai ke pengguna dengan menggunakan komputer atau alat telekomunikasi secara cepat. Dan yang terakhir, urgensi teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran secara online dapat menggunakan aplikasi virtual meeting secara online seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Sebagai metode ini aman bagi pendidik
dan anak didik dan tujuan pembelajaran tercapai. 5. Pembelajaran secara blended. Kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka secara langsung dapat dilakukan dengan online. Kombinasi strategi pembelajaran blended learning menggunakan dua pendekatan, yaitu secara online dan tatap muka. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang artinya campuran, learning yang yaitu pembelajaran. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa blended learning yaitu pola campuran dari berbagai pola yang lainnya. Dalam pembelajaran blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dan anak didik. Walaupun keduanya tidak berada di tempat yang sama, tetapi dapat memberikan feedback, bertanya, ataupun menjawab sesuai dengan real time. Terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended learning, yaitu yang pertama, live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka. Hal ini dilakukan antara pendidik dan anak didik secara langsung, secara online. Kegiatan ini dilakukan melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Yang kedua, self-paced learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Hal ini dilakukan oleh anak didik di mana saja dengan menggunakan materi atau bahan ajar yang bersifat text-based maupun multimedia based seperti video, animasi, simulasi, gambar, audio, ataupun kombinasi dari semuanya. Yang ketiga, collaboration, yaitu mengkombinasi antara pendidik dan peserta didik yang keduanya bisa lintas sekolah atau kampus. Pendidik dapat meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat, antar peserta didik dan pendidik melalui bentuk-bentuk komunikasi secara online seperti email dan sebagainya. Hal ini untuk pendalaman materi maupun project-based learning. Yang keempat, asesmen, yaitu pendidik harus mampu mengkombinasi jenis penilaian baik yang bersifat tes, non-tes, atau tes yang bersifat autentik. 5. Performance super materials, yaitu jika pendidik ingin mengkombinasi antar tatap muka secara langsung atau online. C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan model pembelajaran blended learning yaitu yang pertama, setiap kelas siswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran blended learning. Ini dengan ketentuan kedua kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka atau luring dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila pada hari Senin kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. 4. Kemudahan di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan pembelajaran daring dari rumah masing-masing. 5. Penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. D. Manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel. 2. Efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam blended learning
terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. 3. Meningkatkan ketertiban siswa. Saat ini kebanyakan siswa sudah akrab dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. 4. Meningkatkan kepuasan belajar siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Di banyak pembelajaran tradisional, siswa cenderung lebih banyak berperan pasif dalam kegiatan pembelajaran, sebab sistem pembelajaran tradisional berpusat pada pengajaran. Sekian dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih dan shalom.